Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan lanjutkan untuk kuliah forensik digital ya pada pertemuan ke-13. Jadi 2 pertemuan ke depan kita sudah menginjak pada UAS ya. Jadi silahkan teman-teman pelajari materi-materi setelah UAS. Tapi mungkin nanti beberapa ada yang materi sebelum UTS ya. Materi sebelum UTS itu ada yang sedikit saya keluarkan, dan yang menjadi mayoritas bahan untuk ujian akhir semester adalah materi setelah UTS ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita yang secara self-paced learning ini, karena saya membuat video rekaman, harapannya teman-teman bisa belajar pada waktu kapanpun, tapi jangan lupa presensi. Dan untuk diskusi ataupun pertanyaan, saya membuka seluas-luasnya pada grup WhatsApp ya. Jadi silahkan teman-teman manfaatkan situasi ini self-paced learning sehingga teman-teman bisa fleksibel dalam belajar, dan saya mendukung dan menyemangati teman-teman untuk memperluas wawasan dan sumber-sumber pembelajaran Anda dalam bidang forensik digital ini. Meskipun forensik digital ini adalah suatu ilmu khusus yang memerlukan semacam pelatihan khusus yang tidak murah ya, tetapi dalam pengantarnya silakan teman-teman bisa memperluas dari sumber-sumber yang lain ya, atau belajar dari misalkan sharing info atau wawancara seorang pakar-pakar forensik digital ya. Kita akan menginjak pada pertemuan ke-13 tentang keamanan dalam bidang IT ya. Jadi mengapa keamanan itu penting? Karena proses forensik, khususnya digital forensik, itu memerlukan keamanan. Karena tindakan-tindakan anti forensik itu bisa terjadi kapanpun, baik di lingkungan fisiknya ya, ketika kita dalam berusaha melakukan proses digital forensik, dalam melakukan framework digital forensik itu bisa ada gangguan keamanan dari lingkungan, dan bisa juga ada gangguan keamanan dari dalam sistem yang kita teliti, sistem yang kita cek ya, misalkan dari data centernya atau data networknya, atau dari software-software yang ada pada komputer yang akan kita selidiki. Nah, maka keamanan itu menjadi suatu kunci penting dalam melakukan digital forensik. Setelah keamanan, kita juga harus punya legalitas dan prosedur yang dikuatkan oleh hukum. Kalau kita bisa mengerti tentang IT, mengerti tentang celah keamanan, tapi kalau melakukan forensik tidak disertai dengan pemahaman terhadap prosedur yang legal, maka kita bisa terjebak ya. Kalau kita melakukan tindakan ilegal, menurut kita benar tapi ternyata itu ilegal, maka itu akan menjatuhkan reputasi kita ya. Nah, keamanan dalam bidang IT, dalam bidang teknologi informasi ya. Saya perbesar ini. Keamanan dalam menggunakan komputer dan internet ya. Jadi keamanan dalam teknologi informasi, karena teknologi informasi kita itu didominasi oleh komputer dan internet, dan juga smartphone kita sebenarnya komputer ya, komputer genggam ya. Ya, keamanan dalam penggunaan tersebut itu sangat tergantung pada 3 pihak, paling tidak ada 3 pihak. Yang pertama dari usernya tahu cara menggunakan dengan baik dan tahu cara-cara untuk tidak terjebak ya dalam teknologi informasi untuk masuk pada informasi yang membahayakan sistem komputernya. Kemudian yang kedua, fasilitator atau penyedia layanan komputer, internet, atau penyelenggara sistem elektronik ya. Jadi suatu asosiasi yang membuat suatu perangkat, baik perangkat lunak atau perangkat kerasnya, kemudian penyedia produk atau teknologinya, atau perusahaan yang membuat perangkat lunak. Jadi keamanan itu harus dipenuhi dari ini ya. Usernya tahu cara menggunakannya, kemudian fasilitator atau jalur jaringan yang digunakan untuk menjalankan aplikasi itu aman ya, terenkripsi, jangan sampai terbuka dengan mudah. Kemudian dari penyedia produknya ini memahami celah-celah keamanannya, jangan hanya membuat produk yang ini bisa untuk internet ya. Ya, saya ini suatu kasus ya perlu saya sampaikan. Dahulu pada zaman browser itu masih menggunakan Internet Explorer. Internet Explorer itu mudah sekali untuk dimasuki adware, kemudian hacker, dan sehingga warnet-warnet yang menggunakan Internet Explorer pada masa itu sering terkena virus ya. Jadi kalau kita melakukan internet itu mudah sekali ada muncul warning, kemudian nanti kinerja PC menjadi lambat. Nah, itu kan terkena virus, berarti tidak aman ya. Sehingga banyak sekali yang mengeluhkan bahwa Internet Explorer ini sangat tidak layak atau
tidak recommended untuk digunakan sebagai browser, sehingga orang beralih ke Mozilla dan Chrome ya, karena di situ banyak sekali add-on yang mudah diinstal, dan juga Mozilla dan Chrome itu juga open source ya, tidak seperti Microsoft Internet Explorer, sehingga Internet Explorer sudah ditinggalkan ya, karena tidak atau kurang memenuhi dari segi keamanan ya. Jadi dari penyedia produknya harus menutup semua celah-celah kemungkinan bisa dilakukan sniffing, kemudian hacking, atau adware exploiting ya. Jadi kalau tiba-tiba muncul adware yang macam-macam, berarti komputer kita itu sedang dieksploitasi ya. Jadi harus bisa melakukan ad blocking. Kalau setahu saya dulu Internet Explorer tidak ada ads blockingnya. Nah, tapi sekarang di browser-browser yang open source ini menyediakan add-on yang bisa untuk menangkal itu. Nah, keamanan pada sisi pengguna ya. Ini pengguna itu harus mengerti ya, paling tidak dia tahu cara menggunakan hardware komputer, tahu cara menggunakan berselancar atau surfing di website itu yang aman seperti apa ya. Dan dia tahu kalau dia memasukkan data-datanya, dia bisa membedakan di mana data yang saya masukkan itu bisa aman dan tidak aman ya. Jadi dari kesadaran pengguna komputer atau internet tentang keamanan fasilitas yang digunakan, itu hal yang paling penting ya, karena pada akhirnya penggunalah yang biasanya paling menentukan dia menjadi korban apa tidak, dia tertipu atau tidak, atau dia salah mengetikkan atau tidak, salah mengklik atau tidak, itu dari penggunanya. Pengguna harus konsentrasi ya ketika menggunakan komputer ya. Kemudian misalkan teman-teman menggunakan ATM, mesin ATM itu kan sebenarnya komputer ya, komputer yang terhubung pada jaringan GSM 1G. Kita bisa katakan 1G karena memang di setiap ATM itu pasti ada parabolanya. Jadi ATM itu terhubung pada internet. Kemudian dari internet itu kita bisa juga terhubung melalui mobile banking, internet banking, dan sebagainya ya. Nah, kalau kita menggunakan ATM, kita harus pegang prinsip tidak boleh ada orang lain yang dengan indikasi misalkan membantu, menolong, atau membawakan apapun, tidak boleh ikut dalam ruangan kita. Jadi dari kesadaran penggunanya, kita ini harus sangat mengatur privasi itu. Jangan sampai ada pihak lain yang ikut-ikutan dengan dalih seperti ini, misalkan menolong dan sebagainya, nanti tiba-tiba mengendam atau mengambil ATM-nya ditukar dengan ATM yang palsu, kemudian orang itu pergi ya, ATM kita berada di tangan mereka. Jangan sampai seperti itu ya. Itu bagian dari social engineering. Jadi yang terpenting adalah dari penggunanya kita memperluas wawasan ya, dari berita-berita kejahatan, berita-berita kriminal. Kalau perlu sering membaca ya kejadian-kejadian di YouTube atau berita-berita, atau mungkin jurnal-jurnal ya, jurnal-jurnal tentang kejahatan forensik seperti apa. Itu dengan sendirinya maka kita akan aware ya, kita akan berhati-hati, sedia payung sebelum hujan ya. Nah, ini misalkan dari segi penggunaan password ya, kita harus mengerti bahwa password itu jangan menggunakan yang kira-kira angka-angka yang mudah diduga ya. Misalkan menggunakan tanggal lahir atau menggunakan plat nomor, bahkan ada yang plat nomor, nah itu kan repot, itu mudah ditebak ya nanti. Jadi lebih baik kita punya catatan rahasia. Password kita itu rumit tidak apa-apa, tapi kita punya catatan, dan catatan itu kita simpan, selalu kita simpan ya. Nah, supaya tidak lupa menyimpannya, bagaimana? Anda harus punya catatan lain untuk sebagai histori atau log Anda. Oh, catatan saya itu saya simpan di sini, catatan saya. Jadi kita punya perlindungan berlapis ya, perlindungan dari kelupaan, perlindungan dari peretasan ya. Karena password yang rumit itu rawan kita lupakan ya, rawan sekali kita lupakan, tapi tidak rawan untuk diretas. Jadi kita harus punya password yang kuat ya. Kemudian password yang terlalu singkat atau terlalu umum ini kalau tidak ditebak ya, dia bisa ditemukan dengan brute force attack ya. Itu untuk mencari password, metode dengan kombinasi untuk mencari password ya, ini bisa untuk menemukan password yang mudah ya. Kalau kombinasinya kecil, kombinasinya cuma sedikit, maka akan mudah ditemukan dengan brute force attack ya. Ini di WinRAR itu ada itu, brute force attack itu. Kemudian tadi dari sisi pengguna ya, dari sisi pengguna itu penggunaan password. Kemudian bahaya tentang phishing atau spoofing ya. Di dalam dunia hacking atau peretasan, teknik phishing
phishing ini berasal dari kata phishing ya, memancing ya, atau spoofing. Ini tujuannya adalah mengecoh, mengelabui. Jadi seolah-olah kita ditampilkan situs yang official, kemudian kita memasukkan data pengguna kita, password kita di situ, tapi ternyata data itu masuk ke dalam database mereka, dan itu hanyalah situs bayangan untuk menjaring data-data pribadi dari korban ya. Jadi korban yang tidak jeli, dia akan mengisikan data-data itu, misalkan klik BCA atau misalkan www.mandiri.com, nggak mungkin kan mandiri.com ya, mandiri koid atau mandiri, biasanya mandiri.id ya kalau tidak salah, bukan mandiri.com. Nah jadi kalau kita tidak jeli seperti itu, kita langsung percaya, kita akan memasukkan data-data kita. Nah itulah nanti ketika data itu masuk, rekening kita bisa di tangan si penjahat ya, yang membuat rekayasa phishing tadi ya. Sebenarnya phishing ini bagian dari social engineering untuk menipu ya. Jadi kejahatan yang kalau tidak menggunakan sistem yang canggih ya, menggunakan tipu-tipu semacam ini, menggunakan kelemahan kita ya, kelemahan mata kita. Kalau kita tidak jeli ya dengan social engineering seperti ini, kita akan tertipu. Metode phishing ini juga dilakukan secara aktif ya, misalnya dengan mengirim email palsu, mengirim informasi tertentu yang menarik ya, atau mengecoh ya, dan penerima email dapat mengklik link yang disediakan pada email tersebut ya. Nah ini berbahaya, jadi lebih baik kalau kita menerima pesan-pesan yang tidak kita kenal, udah dihapus saja. Kalau memang itu orang yang baik dan perlu sekali ketemu dengan kita, pasti dia akan memberikan pesan atau informasi dengan cara yang baik-baik. Termasuk ketika teman-teman ya, misalkan habis memasukkan uang ke bank, kemudian Anda ditelepon oleh seseorang mengaku-ngaku dari bank ini. Kemarin saya bisa melihat saldo Bapak sekarang kenaikannya signifikan Pak. Kami menawarkan program untuk investasi dengan 2% atau 5% dari saldo Bapak setiap bulan dipotong, nanti Bapak akan punya kesempatan untuk mengambil premi pada jangka waktu 3 tahun yang akan datang, sehingga ini bermanfaat Pak untuk ini. Nah, saya nggak percaya kalau seperti itu. Kalau memang itu produk yang valid dari banknya, yang kenapa harus menelpon dari jauh-jauh? Nah, harusnya kan dari bank yang terdekat, misalkan ketika saya nih menggunakan bank BNI misalkan, suatu saat menabung di bank BNI, nah itu nanti harusnya di sana ada promosi seperti itu dari tellernya atau dari petugasnya. Tidak usah main telepon-teleponan seperti itu, karena telepon itu kan kita nggak melihat ya. Misalkan itu seolah-olah itu official dari bank, tapi setelah dari perbincangan kita kemudian diajak omong-omong, nggak sadar kita memberitahukan password, memberitahukan PIN rekening. Berarti itu kan kita terkecoh secara social engineering. Jadi sesuatu yang tidak bertatap muka, kita hanya mendengar, sebaiknya kita hindari saja, nggak usah dihiraukan tawaran-tawaran semacam itu ya. Ini yang saya sebutkan bukan di bank BNI ya, tapi bank lain. Jadi ada semacam saya menabungnya aja di Jogja, tapi ini yang memberitahu dari Jakarta ya. Ini kok bisa seorang petugas bank melihat saldo saya tanpa seizin saya begitu. Ya katakanlah dia seorang back end ya, back office ya, dia berada di misalkan data center yang bertugas untuk melihat pergerakan rekening nasabah. Tapi kan kalau caranya seperti itu, caranya menelpon seperti itu, kemudian bisa otomatis kalau kita menyetujui dibantu melalui telepon, kemudian nanti dipotong, itu apakah betul-betul terjamin yang dipotong hanya 5%? Kalau dipotongnya 100%, berarti kita ketipu, maka uang itu akan hilang ya. Jadi dari segi keamanan itu kita harus memprioritaskan ini kita bisa nggak bertatap muka, melihat secara jelas, ada bukti-buktinya saja, kemudian ada informasi resminya. Kalau itu nggak ada, hanya kita dengar saja, nggak usah kita hiraukan. Lebih baik keamanan kita yang kita jaga ya. Kita bilang iya hanya karena tidak nyaman, tidak enak, ya udah, itu resiko. Nanti bukan salahnya dia mungkin salahnya nanti urusannya dengan polisi, tapi kesalahan kita kenapa kita mengiyakan, kan nggak jelas. Ibaratnya kalau orang itu jual beli harus jelas. Misalkan Anda memilih barang di merchant seperti Shopee, itu kalau nggak ada rating yang baik, misalkan ratingnya kecil atau misalkan ratingnya tinggi tapi hanya 2 orang yang
buat testimoni, itu dimungkinkan itu hanya rekayasa kalau cuma 2 orang ya. Tapi kalau misalnya ratingnya tinggi, kemudian testimonialnya banyak yang puas, lalu ada logo dijamin 100% ori, kalau tidak ori garansi uang kembali, ya itu kan berarti meyakinkan ya. Meskipun secara online kita tidak tatap muka, tapi ada bukti-bukti yang meyakinkan seperti itu. Nah, maka kita aman, biasanya aman. Tapi kalau tidak tatap muka, tidak ada tampilan apapun, hanya mendengar, ya hanya ngaku-ngaku dari bank ini, kemudian kita diajak bicara, menanyakan alamat, nomor telepon, kemudian NIK, KTP dan sebagainya, itu bahaya ya, bahaya itu semacam itu. Lebih baik kita hindari saja. Dan pasti dia akan kecewa kalau kita hindari dia, pasti akan, berarti Bapak belum beruntung ya, sayang sekali ini kesempatan Bapak bisa berinvestasi, suatu saat nanti Bapak bisa mengambil premi dan sebagainya gitu. Udah nggak usah dirugikan, sebenarnya dia yang kecewa, dia yang rugi, kita nggak rugi, uang kita nggak diambil uangnya. Ya kita urusannya hanya menabung saja. Ya kalau nggak jelas informasinya nggak usah. Kalau ingin asuransi itu kan sebenarnya kan tidak pasti asuransi itu ya. Jadi kita menabung dan kita berusaha jangan sampai mengalami hal-hal yang tidak diinginkan yang menyebabkan kita menggunakan asuransi. Ya jadi itu bagian dari social engineering ya. Social engineering itu karena kita terkecoh atau sesuatu yang tidak jelas, tapi dengan berita-berita yang mengecoh ya, sehingga kita bisa termakan kata-katanya, kemudian tertipu. Itu kita harus hati-hati dari sisi penggunanya. Nah, cara menghindari phishing-nya ya. Cara menghindari spoofing atau phishing itu yang pertama, usahakan selalu login menggunakan bookmark kita ya. Jadi HP, laptop ya, itu jangan dipinjam-pinjamkan kecuali harus dalam pengawasan kita kalau dipinjamkan. Tapi kalau tidak dalam pengawasan kita dipinjamkan, itu sangat riskan ya. Sekarang data-data kita itu pasti banyak sekali ya di dalam gadget kita ya, karena gadget ya dari internet itu kan sekarang sudah mendukung single sign on. Ya, sekali single sign on, Anda sudah bisa masuk ke akun yang banyak. Itu bahaya kalau laptop atau gadget Anda itu digunakan oleh orang lain. Dengan single sign on Anda biasanya auto login, dengan single sign on Anda, dia bisa mengakses akun-akun Anda yang itu tadi macam-macam, ada akun Facebook, akun mobile banking, akun misalkan merchant Shopee, itu kan bahaya sekali. Jadi di zaman sekarang ini semakin canggih teknologi, maka gadget itu semakin terspesialisasi untuk personal ya, semakin terkhususkan untuk personal. Jadi kita harus hati-hati kalau meminjamkan, harus dalam pengetahuan, dalam pengawasan kita ya. Kemudian sebisa mungkin tidak melakukan login dari link atau link yang tidak jelas ya. Misalkan ada link-link yang sebenarnya tidak resmi ya. Kalau biasanya bank itu ya bni.id atau BNI Goid ya. Kalau ada bni.com, bni.net ya, berarti itu pasti rekayasa situs bayangan ya. Jika login pertama gagal, segera periksa halaman web sekarang dan sebelumnya. Jika terbukti palsu, segera ganti password ya. Nah, ini penting ini. Ini kita harus hati-hati ya. Jadi login pertama gagal itu kan berarti kita sudah memberikan akun dan password kita ke situs yang menyediakan login tadi. Jelas gagal begitu. Berarti situs itu nggak bisa masuk ke banknya ya. Misalkan halaman bni.net, kita login gagal, berarti situs itu hanya ingin menyerap akun kita, username dan password kita. Begitu gagal, berarti ini password kita sudah diberikan ke dia nih, berarti kita harus segera mengubah password di situs yang asli. Nah, supaya apa? Supaya password kita yang lama itu nggak digunakan untuk membobol rekening kita ya. Pengguna Mozilla Firefox dapat menginstal add-on ya. Nah, ini add-on ini dulu tidak ada ya, hampir tidak ada di Internet Explorer ya. Nah, sekarang di software browser yang open source ini sudah banyak add-onnya, kita bisa menginstal ya, banyak di Firefox, kemudian di Chrome ya. Saya menyarankan dua itu saja ya, Firefox dan Chrome ya, karena Opera itu seringkali muncul bersama adware ya. Saya jadi kurang yakin dengan Opera itu ya. Meskipun Opera itu katanya punya fitur-fitur toolbar yang macam-macam yang banyak, tapi saya kurang percaya dengan Opera karena seringkali Opera itu muncul ketika kita itu nggak nginstal apa-apa, kok tiba-tiba Opera itu sudah masuk ke kita gitu. Jadi dia sering dibawa bersama iklan yang tidak terblok ya. Jadi saya kurang percaya, saya tidak recommended Opera ya.
Mungkin Safari ya, browsernya Apple itu bagus. Kalau di luar Chrome dan Mozilla, Safari masih saya percayai gitu. Nah, keamanan di tempat publik ya, ini penting ya. Anda memasukkan password, memasukkan PIN ATM harus Anda tutup, nggak usah malu-malu ya. Kalau antri banyak di situ, kesempatan orang bisa melihat password kita apa, itu bahaya. Jangan berikan kesempatan. Misalkan Anda antri, kemudian ada orang melihat password ya, tahu password kita. Kemudian Anda di situ tidak membawa teman, tidak ada yang melindungi Anda, itu bahaya sekali. Ya, jadi jangan berikan kesempatan. Tutupi saja, tutupi dengan tangan kita. Kemudian kalau tidak, ya kita tutup dengan badan kita ya, dari arah orang-orang yang antri itu. Lalu kita tetap bisa melihat memasukkan password yang benar ya. Lebih baik seperti itu, karena itu penting ya. Satu kali saja kita terbuka, maka akan membawa kesempatan yang lain. Ya, jangan memberikan kesempatan. Intinya kehati-hatian itu untuk tidak memberikan kesempatan. Bisa jadi orang nggak ada niat, tapi karena ada kesempatan, dia akan tergoda untuk berbuat jahat ya. Nah, jika terpaksa harus koneksi internet melalui warnet, sekarang warnet hampir tidak ada, tapi masih ada beberapa ya, karena sudah kita punya gadget yang sendiri-sendiri ya. Kalau kita misalnya terpaksa menggunakan warnet, kita harus waspada. Ada indikasi penggunaan program penyadapan dalam komputer yang kita gunakan. Ya, karena saya pernah bertanya pada admin warnet itu tahu keylogger atau apa yang kita ketikkan dari keyboard kita itu, kalau dipasangi keylogger dari komputer admin itu bisa merekam semua apa yang kita ketik, password kita, akun kita bisa kerekam di situ, itu bahaya. Ya, jadi lebih baik kita menggunakan laptop sendiri ya. Kita lebih baik menggunakan laptop sendiri dengan antivirus dan firewall kita lebih yakin, karena semakin canggih, semakin zaman itu berkembang, maka gadget-gadget atau laptop itu akan semakin istilahnya mewakili diri kita ya, bagian dari diri kita, rahasia-rahasia kita ada di situ gitu loh. Jangan sampai dipinjam-pinjamkan atau berada di tangan orang lain ya. Keylogger merupakan program yang merekam setiap ketikan pada keyboard, termasuk saat login dan mengisi password. Ini berbahaya sekali ya. Kemudian sniffing tadi ya, kegiatan penyadapan yang dilakukan saat membuka situs yang tidak menggunakan enkripsi, sehingga semua data akan mudah terekam karena tanpa terenkripsi ya. Situs yang telah menggunakan enkripsi ditandai dengan HTTPS. Ini umumnya situs-situs bank, situs-situs resmi official yang berhubungan dengan akun jual beli itu ada HTTPS-nya ya. Kemudian domain name server merupakan program yang dapat membelokkan situs yang kita ketik ke situs lain. Ya, dengan DNS itu yang di setel kita bisa terblokir atau tidak terblokir oleh Kominfo ya. Kalau teman-teman sekarang kan Indonesia berusaha mengkampanyekan internet sehat ya. Itu kalau kita ganti DNS-nya ini untuk ilmu ya, bukan saya menganjurkannya. Kalau kita ganti DNS-nya di settingan Windows kita, maka kita bisa tidak melewati blokiran dari Kominfo. Kita bisa membuka situs-situs yang bisa dikatakan menurut Kominfo terlarang ya. Tapi misalkan kalau kita untuk penelitian cyber security harus masuk ke situs-situs yang akan kita teliti. Tapi itu juga berbahaya. Kita juga harus menggunakan identitas anonim ya. Jadi kalau kita ingin masuk ke suatu situs yang akan kita coba tingkat keamanannya, kita harus menganonimkan diri kita ya. Nah, antisipasi untuk menghindari penyadapan adalah dengan menggunakan warnet terpercaya ya. Kalau warnet kurang yakin ya sudah, pakai laptop pribadi saja ya. Kemudian hindari menyimpan password dalam web browser. Seringkali ya kalau di internet, di komputer umum, di warnet dulu ada orang yang keluar dari warnet itu lupa logout ya dari Facebook, lupa logout dari Friendster. Dulu zamannya Friendster ya, sebelum ada Facebook. Logout dari email itu akan disalahgunakan, berbahaya sekali. Jadi minimal login, logout jangan lupa ya. Kemudian setelah logout ada lagi supaya kita lebih aman, hapus data history, clear cache, clear history, clear history, clear face, dan clear itu ya. Ada tiga parameter biasanya itu. Kalau kita pakai laptop kita sendiri ya cuma clear history saja, karena kalau clear cache nanti passwordnya juga akan hilang ya. Biasanya kan kita sering kalau sudah menggunakan laptop pribadi,
kita menggunakan ya bookmark atau auto login ya. Nah itu kalau nanti di clear hilang semua passwordnya, kita akan mengetikkan secara manual. Nah, itu tentu akan membosankan. Tapi yang terpenting adalah dari sisi kita harus hati-hati. Ya, jangan sampai kita terkena spoofing, jangan sampai kita meminjamkan gadget atau laptop kita pada orang lain. Nah, tadi keamanan di tempat publik, kemudian keamanan pada situs dan software ya. Masalah keamanan yang bisa ditimbulkan itu bisa juga dari kesalahan penyedia layanan webnya ya. Jadi kalau webnya itu tidak menggunakan HTTPS, maka tidak terenkripsi setiap sesi yang kita masukkan. Setiap sesi dari data-data atau akun yang kita masukkan tidak terenkripsi. Ini bisa berbahaya ya. Berarti di dalam jalur itu data-data kita itu tidak tersamarkan ya. Ya, semua orang bisa tahu data kita. Itu kalau situsnya tidak HTTPS. Ya, pencegahan yang dapat dilakukan pada kesalahan penyedia layanan web ini ya. Yang pertama, kita harus menggunakan password yang berbeda untuk situs yang berbeda. Jadi single sign on ini di era sekarang ini sangat praktis, tapi juga bisa bermata dua ya. Bisa dengan satu password kita masuk ke banyak akun. Itu kalau kita sudah kehilangan kendali atau laptop kita di tangan orang lain melakukan single sign on dengan akun kita, semua akun yang lain akan tidak aman, akan beralih ke orang yang mengambil alih laptop kita ya. Jadi ini aman ya, tapi kontradiktif dengan teknologi single sign on. Maka sekarang ini teknologi single sign on ini juga dalam studi lanjut perlu didukung dengan teknologi-teknologi keamanan untuk celah-celah supaya setiap single sign on itu bisa diamankan ya. Kalau misalkan yang melakukan single sign on bukan pengguna aslinya, ini bagaimana? Nah, itu harus ada keamanan lapis keduanya ya. Nah, tapi yang cara paling aman adalah menggunakan password yang berbeda ya. Di sini kita harus punya catatan password yang kita simpan betul-betul, dan password itu harus memenuhi kriteria tadi. Tidak terlalu singkat, tapi kita ingat ya. Kita punya catatannya, tapi passwordnya tidak terlalu singkat. Kemudian kita manfaatkan fitur-fitur security atau keamanan yang disediakan oleh penyedia layanan web ya. Misalkan kalau dulu ada Mail Yahoo, terdapat fitur sign seal ya, atau semacam pengaman ketika sign on ya, untuk mencegah phishing ya. Ini kalau tidak salah sign seal itu seperti incognito ya, supaya kita tidak bisa dimonitoring oleh hacker ya. Sign seal, tapi dia khusus untuk mengamankan ketika proses sign in. Kemudian jangan menggunakan fitur yang berlebihan ya, dan jangan menggunakan fitur yang membebaskan pengguna lain untuk berbuat banyak. Misalkan setiap testimoni pada Friendster, pada Facebook itu harus di-approve secara manual ya. Jadi batasi orang-orang yang bisa mengetikkan testimoni di wall kita ya, itu harus sepengetahuan seizin kita. Kalau misalkan kita menyetel setiap orang bisa mengetikkan testimoni wall secara otomatis, maka berpotensi dia bisa menyelipkan link-link yang berbahaya, link-link atau adware atau fitur-fitur yang ketika sekali klik itu akan membahayakan komputer, membahayakan sistem ya. Ya, awal mulanya kan komputer bisa diretas dari link aja. Begitu link diklik, link itu mengaktifkan program dari hacker, maka hacker akan mengeksploitasi celah keamanan di komputer kita. Itu berbahaya, itu serangan ya berarti ya. Nah, perlunya firewall itu adalah untuk memblokir ke arah situ supaya kita tidak terkonek ke situs-situs yang berbahaya ya. Kemudian sering-sering membaca artikel tentang security di internet. Nah, ini penting ya supaya kita update ya. Dulu ada ransomware, kemudian sekarang di Windows sudah dilengkapi dengan update Windows yang intinya untuk memblokir atau mencegah terjadinya ransomware ya. Ransomware itu mengenkripsi file-file kita sehingga kita nanti akan ditodong. Untuk membuka enkripsinya silahkan bayar sekian juta dolar atau sekian juta euro ya. Tapi kalau kita pun membayar, dia juga hanya akan membukakan sedikit ya. Bisa jadi dia hanya bisa membuat virusnya tapi nggak bisa membuat kunci pembukanya. Jadi yang penting dapat uang. Nah, itu kan jahat sekali ya. Kemudian gunakan penyedia layanan web yang kredibel, yang telah banyak digunakan dan dapat diandalkan. Kalau Anda
ingin menggunakan virtual private network ya, supaya kita bisa berselancar secara anonim, maka kita harus menggunakan VPN yang terbukti aman ya. Biasanya VPN premium yang official, yang resmi, yang terbukti aman, sehingga bisa menganonimkan diri kita ya. Kita masuk ke misalkan situs-situs luar negeri ya, kita menggunakan data yang termasking atau teranonim, sehingga jika kita diretas kita tidak diketahui sebenarnya kita dari mana, kemudian data-data kita seperti apa, itu akan terenkripsi, akan teranonim ya. Kemudian kesalahan-kesalahan software ini juga sangat mempengaruhi masalah keamanannya. Jadi bug software itu penting ya, tergantung dari seorang tester atau tim tester dari suatu perusahaan. Jadi tester itu juga harus up to date, kira-kira celah-celah keamanan dari dinamika pengguna itu yang bisa muncul seperti apa. Itu kan skenario-skenario harus kaya ya, harus up to date, dia harus punya skenario, sehingga jangan sampai hanya memburu software ini laku di pasaran, tapi celah-celah keamanan yang sangat fatal itu dilupakan, sehingga bisa menyebabkan kerugian bagi banyak pengguna. Nah itu kan berarti sama saja, mungkin dia dapat uang dari hasil penjualan software itu, tapi ketika pengguna tiba-tiba tidak puas secara masif, maka untuk seterusnya selamanya software dan pembuat software itu akan terkena imbasnya. Bisa jadi software buatan sana itu udah nggak kredibel, itu akan jatuh. Nah di kedepannya bisa tidak bertahan lama. Nah itu dampaknya seperti itu harus dihindari ya. Jadi setiap perusahaan software harus segera memberikan pengumuman resmi kalau misalkan ada bugnya, harus ditarik atau disoundingkan atau diumumkan kepada para pengguna untuk bisa melakukan update ya, secara manual jika ada terjadi bug. Jadi harus bertanggung jawab kalau dia merasa punya bug ya, harus diberikan bagaimana cara mengantisipasinya sehingga pengguna tidak kecewa ya. Nah ini contohnya pada dulu Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat itu kan berbayar ya, berbayar dan lebih berat daripada Foxit dan sebagainya ya. Sekarang orang sudah banyak yang menggunakan Foxit ya. Dulu Adobe Acrobat ini menguasai pasaran ya. Nah enkripsi PDF pada Adobe Acrobat itu mudah dijebol ya dengan password recovery buatan Elcomsoft ya. Jadi ini sebenarnya perang antar perusahaan IT jadinya ya. Tapi Adobe ini karena tidak hanya punya produk Acrobat, Adobe punya juga Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Dreamweaver, maka Adobe itu juga nggak akan tumbang ya. Sedangkan Elcomsoft ini masih kalah pamor dengan Adobe ya, sehingga masih prospeknya Adobe itu masih tinggi sampai sekarang ya untuk bertahan. Nah ini kelemahan pada browser itu akan berimbas pada sistem operasi ya. Kemudian kalau dari sistem operasinya sendiri tidak punya malware detector atau defender, itu juga akan berbahaya ya. Sejauh ini yang paling aman itu adalah OS itu adalah Macintosh ya, yang paling aman. Macintosh dan Linux itu sangat handal ya, tidak diincar oleh virus ya, karena entah kenapa dari dulu OS yang paling rentan, yang paling asik istilahnya menjadi apa ya, menjadi langganan yang diincar oleh para hacker itu adalah Windows ya. Kemudian bagaimanakah pencegahan gangguan keamanan akibat kesalahan program? Ya, jadi kita harus prioritas ya. Komputer kita itu kita gunakan paling sering untuk apa? Jangan kita menginstal program yang tidak perlu ya. Karena program-program yang tidak perlu itu berpotensi kita semakin tidak begitu mengenal program itu untuk apa ya. Jadi karena semakin rawan dengan masalah security, apalagi jika pembuat software kurang memperhatikan masalah keamanan. Terlalu banyak menginstal program itu bisa juga menyebabkan terjadi crash ya. Misalkan antivirus, Anda menggunakan SmartDAV, menggunakan Unsafe, kemudian menggunakan PCMAF. Lalu, oh ini antivirusnya tadi antivirus lokal, saya menggunakan antivirus yang mendunia lah, coba Kaspersky ya. Ternyata itu crash dengan Kaspersky ya, karena sama-sama antivirus itu kan mengakses port yang biasanya terkena virus ya. Itu kalau seperti rebutan, maka itu akan menyebabkan gangguan dari antivirusnya sendiri ya, menyebabkan crash. Itu juga akan mengganggu. Dan crash itu misalkan tidak ada virus, kalau terjadi crash berarti sistemnya juga tidak aman. Kinerja operating system atau siklus hidup dari
apa semua aplikasi dalam software dalam operating system itu juga akan terganggu ya. Tidak memberikan kenyamanan berarti tidak aman juga gitu. Kemudian kita harus memastikan firewall selalu aktif ya untuk memblok port-port yang tidak perlu sehingga meminimalkan serangan Trojan, worm, dan pengiriman data ilegal ya. Jadi firewall ini kalau di Windows Defender, firewall itu selalu diupdate kalau ada cumulative update ya. Ya kadang-kadang itu menyebalkan ya, cumulative update itu tiba-tiba muncul, kalau mau muncul itu pasti komputernya menjadi berat dan sebagainya. Tapi di sisi lain kita merasakan bahwa Windows Defender dengan adanya update dari Windows itu sangat membantu kita untuk terhindar dari virus ya. Sejak saya menggunakan Windows 10 yang berkala update itu saya tidak menginstal antivirus sampai sekarang alhamdulillah tidak terkena virus ya. Ya ini salah satu indikasi bahwa firewall itu sangat diperlukan ya. Kemudian ada juga real time shield ya. Kalau antivirus itu selalu memonitor pada port-port yang biasa digunakan virus pertama kali ketika menjangkiti ya. Intinya sekring ya. Real time shield itu begitu komputer kita terjangkiti virus, maka sekring itu akan putus. Sehingga mata rantai penyebaran virus itu akan diputus di situ. Nah, lalu kita akan ditanya tindakan kita selanjutnya apa, mau delete atau mau ngeblok atau mau karantina ya. Nah, itu yang pertama kali dulu memperkenalkan antivirus itu adalah McAfee ya. McAfee ini bagus sekali, tapi berbayar ya. Sedangkan Windows sampai sekarang saya merasakan Windows Defender yang selalu terupdate itu sudah lumayan ya. Saya nggak perlu install McAfee. Tapi mungkin untuk data center komputer-komputer yang di instansi yang besar itu sangat memerlukan ya antivirus sekaligus firewall ya eksternal di luar Windows Defender. Kemudian saran berikutnya ini harus menggunakan aplikasi versi terbaru. Yang namanya update itu pasti ada perbaikan dari bug-bugnya. Nah, itu berdasarkan dari eksperimen R&D, Research and Development, dan masukan-masukan dari para pelanggan atau customernya ya. Maka perusahaan itu akan selalu mengupdate versi terbarunya setelah mereka melihat ada bug atau ada yang perlu disempurnakan. Nah, itu penting mengupdate itu ya. Nah, kemudian masalah penipuan produk ini juga bisa mempengaruhi keamanan ya. Ada penyedia jasa dan produk yang palsu yang menyediakan program antivirus seolah dia menawarkan antivirus, tapi sebenarnya dia itu menawarkan penyakit, menawarkan malware. Kita ngeklik, kita download, kita install, malah di situ ada malware. Kemudian ada semacam mekanisme seolah dia ada komputer Anda terkena virus, maka klik di sini untuk menghapus dan sebagainya. Tapi sebenarnya sudah itu hanya pengecoh saja, tapi intinya itu adalah data-data kita ya yang akan diretas ya. Jadi semacam itu penipuan ya. Ya ini termasuk bagian dari rekayasa social engineering. Dia mengiklankan komputer Anda terkena virus, klik di sini agar komputer Anda terbebas dari virus, klik di sini untuk mendapatkan antivirusnya. Ternyata diklik di situ malah Anda terkena virus ya. Kemudian dia menawarkan iklan-iklan. Silakan beli antivirus saya, tapi antivirusnya nggak bagus, malah semakin rusak. Ketika Anda mengklik antivirusnya, data-data Anda kemudian menjadi hilang dan sebagainya. Itu Anda ditipu ya. Ya, itu sering ada yang iklan-iklan palsu semacam itu ya. Kita harus hati-hati. Intinya kalau ada iklan yang kita tidak tahu, kita nggak usah tertarik ya untuk mengklik. Biasanya kalau kita membuka anim-anim atau manga itu banyak iklan-iklan yang ya sebenarnya iklannya tidak diharapkan muncul pop-up, itu mengganggu sekali. Dan itu hati-hati sekali ya. Hati-hati sekali, kita harus punya add-on untuk memblokir, jangan sampai kita masuk ke iklan-iklan yang ya mengganggu semacam itu. Kemudian pengguna harus lebih berhati-hati saat mendownload atau menginstal program, termasuk menjalankan semua file yang dieksekusi seperti Excel, COM, dan BAT ya. Jadi misalkan teman-teman ingin menggunakan suatu software yang ada patch-nya, nah itu harus melihat dulu ketika di komputer teman-teman Anda dengan software yang di patch atau diinstal itu menimbulkan masalah nggak, menimbulkan crash atau menimbulkan gangguan keamanan, misalkan komputer tiba-tiba hang atau seperti ada gejala kena virus. Kalau tidak ada berarti Anda boleh atau aman ya menggunakan software yang di patch seperti itu ya. Misalkan ya di negara kita ini sudah rahasia umum lah software-software itu yang menggunakan patch. Tapi sebelum kita melakukan itu, kita harus
melihat teman-teman kita dulu, melihat banyak nggak yang menggunakan ini tapi nggak bermasalah. Kalau ternyata bermasalah, ya kita hindari, ya kita mungkin membeli lisensi atau beralih ke software yang open source ya, yang tidak menggunakan crack, tidak menggunakan patch ya. Jadi kita harus melihat setelah dicoba itu memberikan dampak yang negatif atau tidak. Ya. Nah, file-file .exe, .com, .bat ini biasanya ini virus itu pun juga mereka berekstensi seperti ini ya. Jadi kalau misalkan komputer Anda kok sepertinya task manajernya jalan terus, lalu Anda klik, Anda monitor ya task manajernya apa saja yang berjalan, ternyata ada file exe, combat yang tidak dikenal yang Anda merasa nggak install, segera dimatikan. Kemudian sebaiknya Anda install semacam software antivirus. Kalau dulu saya pakainya Norton ya, Norton. Kemudian ToneUp ya, ToneUp itu juga ada yang bisa menghapus file-file yang sampah ya. Nah ini bisa kita hilangkan begitu. Atau dulu pernah ada semacam kalau misalkan komputer kita sudah sangat berat sekali, kita tidak bisa login ya karena kena virus ya, kita tidak bisa masuk ke Windows menjalankan fitur-fitur antivirus, berarti kita harus login dari OS lain untuk melihat isi dari OS kita ya. Nah itu ada namanya Hyren ya, Hyren Live Booting. Nah, di Hyren itu sudah ada antivirusnya ya, jadi kita setel dulu di BIOS dari laptop kita untuk booting dari CD atau flash disk ya. Nah, flash disk kita itu harus sudah ada OS Hyren yang bisa boot, yang bisa auto boot ya. Nah, nanti ketika laptop itu menyala dan setting bootingnya sudah di setting pertama kali booting itu melalui flash disk, maka dengan otomatis kita akan masuk ke Hyren ya. Kita booting menggunakan OS-nya Hyren. Nah, di OS Hyren itu kita sudah punya antivirus dan kita bisa melihat isi dari hard disk dan OS yang kena virus dari laptop kita. Nah, di situ kita bisa mencari secara manual kalau kita misalkan menemukan file-file exe yang kita merasa tidak install atau file-file yang aneh ya. Atau kita bisa juga menjalankan antivirus dari OS-nya Hyren. Jadi kita menggunakan antivirus pihak ketiga atau pihak di luar antivirus yang terinstall di OS ya. Jadi ada OS ini, OS yang satu di dalam laptop kita itu sudah terkena virus, kita tidak bisa logon, kita tidak bisa login, tidak bisa booting dari OS yang terkena virus itu, sehingga kita login menggunakan USB atau DVD-RW. Nah, biasanya sekarang sudah pakai ke USB ya. Kita login ke USB, di situ kita login menggunakan Hyren ya. Kita booting menggunakan Hyren, kita masuk ke OS-nya Hyren. Dengan Hyren kita bisa melihat Windows Explorer-nya dari OS yang terkena virus ya. Maka dari Hyren itu kita harus segera menghapus file-file atau virus-virusnya ya. Itu bisa ya. Saya pernah mencoba, itu bisa. Tapi dengan catatan Hyren ini juga harus terupdate antivirusnya. Kalau Hyren ini bisa melihat OS yang kita yang terinfeksi, tapi Hyren-nya antivirusnya ini tidak up to date, tidak kenal dengan virus-virus yang baru. Nah, berarti kita harus mengandalkan pembersihan secara manual ya. Ya hanya dengan kejelian kita saja. Dengan kejelian kita melihat rajin-rajin melihat mana nih file exe, com, dan bat yang kira-kira mencurigakan ya. Tentu saja kalau saya pribadi untuk secara manual saya tidak. Waktu itu saya menggunakan antivirus bawaannya Hyren ya. Itu bisa ya. Setelah saya antivirus dengan Hyren sampai selesai, kemudian saya booting menggunakan OS yang di dalam laptop saya. Jadi bootingnya saya set ke hard disk ya, tidak ke flash disk lagi. Saya masuk menggunakan OS yang tadinya terkena virus itu sudah hilang virusnya, sudah nggak ada, lancar ya. Hanya tinggal ada file-file sampah. Saya menggunakan ToneUp atau Norton, ada itu Norton yang bisa menghapus file-file sampah itu ya. Itu terhapus, maka komputer saya sudah bisa ringan ya, bisa berjalan seperti biasa ringan. Ya, tapi sayangnya Hyren itu sampai sekarang ini kayaknya sudah jarang digunakan ya. Pada masanya itu sempat ya bisa satu bundle Hyren itu disertai dengan antivirus yang up to date, itu bisa. Sekarang itu saya kurang tahu ya. Jadi karena yang namanya software-software yang modified seperti itu kan membutuhkan suatu effort dan donasi yang tidak sedikit ya, sehingga kalau ada donasinya yang terus berkembang maka itu akan selalu ada. Kalau donasinya berhenti ya karena itu tidak resmi,
tapi berguna ya, walaupun itu berguna. Kalau tidak resmi berarti tidak ada dukungan yang legal, berarti itu biasanya ya hanya bertahan temporer ya, gitu ya. Nah, ini program-program yang mengganggu keamanan ya. Tadi sudah kita singgung ada adware ya. Adware itu adalah program iklan yang terus-menerus pop up ya, yang ikut menumpang dengan software tertentu. Setelah diinstal, program ini cenderung mengganggu, seperti mendownload atau menayangkan iklan-iklan secara otomatis ya. Adware. Nah, supaya tidak ada ini ya, kita pakai adblock aja supaya nggak muncul. Supaya nggak ada link-link yang muncul atau pop up ya. Kemudian spyware. Ini adalah program yang memata-matai. Ini dia memata-matai tanpa izin ya. Spyware dapat digunakan sebagai alat marketing, mencuri informasi dan mengarahkan browser ke situs pengiklan. Nah, ini kalau kita sering ingin membuka sesuatu, membuka e-learning atau membuka dashboard e-learning dari misalkan Anda mengikuti pembelajaran daring ya di situs-situs penyedia online course ya. Itu pernah ada yang terkena, kita mau membuka ke sana kok masuk ke situs pengiklan yang nggak jelas ya, macam-macam iklannya itu. Nah, itu berarti terkena spyware. Nah, itu untuk alat marketing ya, tiba-tiba diarahkan ke sana, diarahkan ke Shopee, diarahkan ke apa, macam-macam, nanti ganti setelah Shopee ganti yang lain. Nah, itu berarti situs itu terkena spyware ya. Bisa jadi dari kita atau situs itu yang terkena spyware. Saya kemarin juga ikut salah satu pelatihan online itu, setiap kali mau mengakses ke itu LMS-nya ya, Learning Management System-nya itu kok diarahkan ke iklan-iklan terus ya, nggak pernah masuk. Kemudian saya laporkan ke adminnya. Kemudian dalam waktu 1 hari bisa kembali normal. Ternyata terkena spyware ya. Kemudian worm ya. Worm ini adalah program yang memanfaatkan kelemahan jaringan dan mampu menduplikasi diri tanpa campur tangan manusia. Kalau dulu ada virus namanya Brontok, nah itu termasuk golongan worm ya. Dia mengcopy dirinya sendiri sampai komputer itu terasa penuh, terasa wah lelet sekali. Tujuannya hanya untuk iseng. Brontok itu nggak ada maksud untuk mengambil data, dia hanya iseng aja menunjukkan eksistensinya. Masuk berita, oh virus buatan saya berhasil membuat berat komputer-komputer di seluruh jaringan. Nah, itu kan berbuat sesuatu tanpa tujuan ya. Nah, itu jahat sekali ya. Kalau orang berbuat jahat ada tujuannya masih mending ya, tapi tetap jahat. Cuma masih mending ada maksudnya. Ini Brontok itu dulu cuma memenuhi komputer, nggak ada data-data yang diambil, cuma ngerusak aja. Jadi komputer menjadi panas, kemudian penggunanya kecewa, cuma bikin berita aja rame gitu. Pembuatnya seneng itu. Nah, jadi dia bisa menduplikasi diri. Nah, akibatnya bandwidth jaringan yang dimakan cukup besar dan mengakibatkan traffic jam ya, atau koneksi jaringan menjadi lamban ya. Komputer tidak stabil, sering reset, ini kan berbahaya ya. Dari sisi software ternyata komputer bisa menjadi rusak kalau kepanasan, dia istilahnya teroverload ya kinerjanya karena worm itu. Dulu pernah ada di Jogja ini ya, jasa pembasmian virus. Saya pernah terkena virus beberapa kali ya, jenis worm itu ya. Dia bisa menduplikasi diri virusnya, tapi saya bawa ke jasa pembasmi virus itu, dia nggak pakai antivirus, dia membasmi virus secara manual ya. Jadi dia caranya itu, yang saya tangkap dari dia itu, dia login ke suatu OS yang tidak terkena virus ya. Dia login, kemudian dari situ dia bisa melihat file-file mana aja yang mencurigakan. Nah, dia hafal Windows itu yang biasanya dihinggapi virus atau akar virusnya, kalau itu dihapus nanti duplikasinya bisa hilang. Itu di mananya itu dia ada hafal. Kemudian di port mana, registry editornya di mana, dia paham. Waktu itu saya masukkan pagi, sorenya udah bisa saya ambil dan sudah tidak ada virus lagi. Nah, itu. Terus kemudian saya tanya lebih jauh lagi, dia nggak mau ngasih tahu karena itu bagian dari, yaitu rahasia bisnisnya. Ya memang seperti itu. Tapi dia bilang bahwa dia membersihkan virusnya dari OS lain yang tidak terjangkit virus. Nggak mungkin kalau komputer kita sudah lambat karena wormnya menduplikasi diri, kita membersihkannya juga dari OS komputer kita, itu nggak mungkin ya, sangat tidak mungkin. Ibaratnya kalau di dalam rumah, di dalam komputer kita ada dokternya sendiri sudah kena virus. Nah, bisa nggak dokter yang kena virus itu mengobati komputer dari virus? Kan kemungkinannya kecil. Jadi kita harus menggunakan lingkungan aman di luar itu, tapi bisa melihat OS kita yang terjangkit virus, sehingga lingkungan yang aman itu bisa menyediakan pembasmian virus yang maksimal ya. Begitu ya. Ada worm, ada trojan ya. Trojan
Trojan horse ya, kuda Troya ya ini ya maksudnya. Nah, program yang seperti ini memberi manfaat, namun di balik itu bisa merusak sistem operasi atau data-data ya. Ketika software ini dijalankan tanpa sadar, data-data dicuri atau komputer kita dikendalikan oleh pembuat trojan. Nah, itu berbahaya. Kalau ini tadi hanya membuat lamban ya si worm itu ya. Kalau ini trojan ini seolah-olah bermanfaat. Kemudian secara tidak sadar, lama kelamaan komputer kita dikendalikan oleh trojan ya. Nah, ini berbahaya. Trojan, virus, worm itu sudah dikenal di zaman Windows 90-an ya. Jadi biasanya antivirus yang sekarang ini sudah punya kemampuan untuk menghalau adware, spyware, worm, trojan. Kemudian virus ya. Virus ini merupakan program yang bersifat mengganggu bahkan merusak komputer dan melakukan aktivitas secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan korbannya. Mirip-mirip ini. Intinya ini program malicious ya, atau malicious program yang harus di kill proses atau dibasmi ya kalau ada di komputer kita ya. Dan juga dapat menduplikasikan diri untuk menyerang komputer lain, misalkan dengan media file, sharing, dan flash disk. Virus mirip-mirip sih ya sebenarnya. Trojan, virus, adware, spyware ini intinya malicious program. Ya biasanya antivirus dengan sebutan antivirus itu sudah termasuk dia bisa membasmi trojan, bisa membasmi worm, adware, spyware. Kemudian ada ransomware dan sebagainya. Ya. Kemudian masalah keamanan dari situsnya ya. Pemilik situs atau admin situs itu perlu memperhatikan masalah keamanan ya, agar tidak mengganggu penggunanya atau bahkan ditinggalkan penggunanya. Tadi ya, seperti jangan sampai situs itu terserang spyware, kemudian setiap kali ada pengunjung diarahkan ke iklan-iklan. Nah, itu kan membuat tidak nyaman ya. Baru masuk ke sini sudah diarahkan ke iklan, kemudian nanti masuk lagi muncul beberapa detik kemudian diarahkan ke iklan. Nah, itu nggak nyaman ya. Nah, beberapa bentuk serangan yang berpotensi mengancam keamanan diantaranya adalah kalau dari keamanan situs, dari situs-situs yang diserang itu ya, misalkan serangan keamanannya diantaranya adalah hacker lock ya. Dalam tahap ini hacker hanya mengamati atau mungkin dalam tahap pencarian celah keamanannya. Hacker lock itu ya mungkin bisa jadi kita dipasangi keylogger ya, sehingga aktivitas kita itu termonitor. Kemudian warning message ya, ini zaman Internet Explorer zaman dulu itu sering kali ada warning message ya. Hacker dalam hal ini sudah menyusup ke dalam sistem dan memberikan pesan tertentu agar admin memperbaiki celah keamanannya. Ketika klik ini untuk menghapus virus, maka Anda akan terkena virus, kemudian Anda akan dalam kendalinya si hacker. Ini sering kali dulu di Internet Explorer ini warning message ini sering muncul, tapi sekarang ini jarang ya, kecuali kalau kita masuk ke situs-situs yang banyak sekali iklan-iklan yang bebas ya. Ya seperti manga, kemudian adfly dan sebagainya, itu kan muncul semacam itu jangan kita klik ya. Kemudian device site ya, hacker sudah berhasil masuk ke dalam sistem sepenuhnya dan tidak segan mengubah tampilan situs terkait. Device site ini dulu situs-situs pemilu ini dimasuki hacker, dia mengalami device site. Kemudian destroyed site, hacker pada tahap ini tidak segan untuk menghapus data-data penting atau melumpuhkan situs sehingga tidak dapat diakses ya. Salah satu situs yang di destroyed ya, tapi bukan oleh hacker, oleh FBI, itu adalah dulu namanya Mega Upload ya. Mega Upload itu kan seperti Rapid Share ya, seperti Forshare. Mega Upload itu dulu banyak menyimpan film-film yang masih legal atau dokumen-dokumen legal yang diupload oleh penggunanya Mega Upload ya. Nah, karena Mega Upload itu tidak memfilter, memberikan izin bagi para pengupload konten-konten yang masih official dari suatu badan pemerintahan, maka FBI turun tangan di situ. FBI memblokir Mega Upload. Dia melakukan destroyed site ya pada Mega Upload, sehingga Mega Upload sudah tidak bisa kita buka. Kemudian Rapid Share juga seperti itu. Kita di zaman saya dulu, saya juga kadang-kadang mencari lagu, mencari dokumen juga dari Rapid Share, tapi sekarang kita sudah tidak bisa membuka itu. Nah, karena ya oleh pihak Interpol itu sudah dianggap disitulah nanti orang-orang akan mengupload bukti-bukti atau rahasia-rahasia yang bisa dikatakan itu mungkin rahasia yang masih dilindungi hukum ya, sehingga situs-situs Rapid Share, Mega Upload
yang dengan sengaja tidak memfilter, membiarkan adanya sharing-sharing file seperti itu, maka itu di-destroy oleh FBI. Nah, pencegahan gangguan terhadap situs ya. Pencegahan gangguan terhadap situs, kalau situs itu terkena gangguan semacam tadi, paling tidak yang kita lakukan apa? Yang pertama, membackup database-nya. Database-nya itu sebelum hancur kita backup dulu. Atau ketika nanti kita membangun suatu situs, kita sudah punya database yang baik ya, yang ketika situs itu masih dalam kondisi sehat itu kita backup berkala ya. Nah, segera backup database pada tempat yang aman, terutama untuk situs yang dinamis dan menggunakan banyak database ya. Bisa juga untuk memudahkan backup kita menggunakan semacam Google Cloud ya, atau misalkan RDP yang kita buat dari AWS. Nah, AWS atau Google Cloud kan ada yang kita diberikan budget $300, kita bisa membuat RDP kecil-kecilan. Nah, itu bisa kalau kita gunakan banyak RDP, misalkan satu akun buat satu RDP, akun yang lain buat RDP, kita bisa punya backup database ya. Kemudian kita update sistem ya, kita harus segera mengupdate atau memigrasi ke sistem yang lebih aman, terutama jika situs rawan tindak kejahatan dan banyak celah keamanannya. Jadi mekanisme backup database itu rutin harus lancar, bisa. Kemudian update sistem juga harus segera mungkin apabila situs itu rawan kejahatan. Harus ada mekanisme ini, update sistem. Kemudian update web server ke versi terbaru yang sudah di-patch lubang keamanannya ya. Jadi ini penting ya. Update itu kan ya menutup celah tadi, itu harus diupdate supaya tidak ada lagi celah bagi hacker. Kemudian update engine web ke versi terbaru yang sudah di-patch keamanannya. Nah, ini jangan gunakan nama database yang secara default ya. Jadi penggunaan nama database yang default itu akan mudah ditebak ya. Tapi kalau kita memodifikasi sendiri dengan nama database yang tidak default, maka sulit untuk ditebak ya. Kemudian jangan gunakan username dan password default ya. Misalkan admin 12345 harus kita ganti dengan yang mudah kita ingat tetapi tetap kompleks passwordnya. Kemudian kita harus memasang firewall pun juga harus terupdate ya. Lalu kita lakukan monitoring dan cek log secara berkala. Kita perbaharui patch keamanan, kita cek berkas log ya, karena tidak ada yang tahu kapan serangan terjadi. Kemudian kita lakukan keamanan internal dari pihak-pihak yang tidak berwenang. Lalu kita harus memisahkan ruang server dari ruangan yang lain. Jadi ruang server dari sisi lingkungan di luar permasalahan teknis IT-nya itu, ruang server itu harus terjaga ya, jauh dari serangan hewan-hewan, bencana, kemudian jauh dari kemungkinan bisa disusupi oleh peretas, atau ya pintunya harus harus dikunci, harus tidak bisa siapapun sembarangan buka ya. Jadi harus dari lingkungannya aman, dari sistem keamanannya aman, kemudian dari lingkungan infrastrukturnya aman dari kejatuhan air, misalkan hujan, bocor dan sebagainya. Kemudian dari serangan hewan-hewan itu harus diperhatikan ya. Karena itu kalau tidak diperhatikan ya, misalkan terkena serangan hewan, tikus dan sebagainya, itu dengan sendirinya situsnya akan terganggu ya. Karena situs itu berada di server ya. Ya, mungkin itu teman-teman ya. Silakan sebagaimana pesan saya, teman-teman juga memperkaya dari sumber-sumber yang lain. Dan perlu saya sampaikan bahwa meskipun sudah ada firewall, sudah ada antivirus, penggunaan machine learning sekarang ini juga sedang diteliti untuk mempelajari behavior atau ada aktivitas apa di dalam log file suatu data center itu yang berpotensi mencurigakan atau berpotensi adanya anomali ya. Nah, itu sekarang ini sedang dikembangkan machine learning untuk membantu intrusion detection system ya. Jadi itu bagaimana machine learningnya itu bisa diaplikasikan dengan melihat setiap kali file-file atau paket data itu dia bisa dipelajari, oh ini pakai data seperti ini, kemudian reaksi dari variabel seperti ini itu akan aman, tidak membahayakan. Oh, yang seperti ini yang menyebabkan antivirus bereaksi seperti ini dan variabel bereaksi seperti itu tidak aman. Nah, biasanya itu hanya sebagai sistem monitoring saja ya, karena yang berwenang untuk
memutus atau memblokir secara langsung itu adalah antivirus dan firewall. Sedangkan yang tadi machine learning dalam EDS itu hanya untuk memonitor ya. Jadi dia akan mengambil bagian dari log file. Setiap kali log file itu ya, beraktivitas, ada transaksi data, itu akan diunduh data itu oleh si machine learning. Kemudian data itu akan divisualisasikan ke grafnya ya. Dari hasil prediksi machine learning, visualisasinya itu menunjukkan itu masih dalam tahap aman apa anomali atau sangat berbahaya ya. Nah, itu paling tidak bisa memberikan semacam pendukung keputusan ya. Itu sih yang sekarang sedang diteliti ya. Nanti saya anjurkan teman-teman juga membaca dari suatu situs yang sangat baik untuk kita simak bersama-sama. Di e-learning akan saya uploadkan ya video pembelajaran ini, dan juga situs dari seorang kalau tidak salah pakar IT Rusia ya, dia menyampaikan kegunaan machine learning di dalam dunia cyber security. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat ya. UAS tinggal 2 minggu atau 3 minggu lagi, teman-teman persiapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.